Nampaknya ini si Manung Khalid, teman-teman. Halo, Ya, Bang. silakan nyalakan kamera. Halo, Bang. Silakan nyalakan kamera. Ya, Boru Sudah, Khalid, Bang. kenapa mengajukan permintaan naik Boru Khalid? Iya, karena kan aku kemarin Muslim. Oh, kemarin Muslim, Boru Khalid. Gimana ceritanya kok jadi Muslim? Nggak tahu ya, kayaknya ada kayak kenyamanan gitu. Terus akhirnya Dibaptis. akhirnya meninggalkan agama Islam lagi. Banyak yang begitu. Bahkan saya ngeliat ada satu video ya, dia mualaf tuh sudah 40 tahun. Terus dia gara-gara sering nonton saya, akhirnya dia keluar lagi dari agama ini. Sempat mualaf berapa lama, Boru Khalid? Kalau Muslim dari bayi. Oh, dari bayi Muslim. Oh, Muslim dari bayi. Tapi kok si Manung Khalid? Tapi mencurigakan ini, masa si Manung Khalid Muslim? Saya belum pernah lihat ada si Manung Khalid Muslim. Coba. Kita tes dulu. Sampai berapa lama Muslimnya? Sampai kemarin, bulan 5. Sampai bulan 5. Waduh, dari bayi sampai bulan 5 jadi muslimah, kemudian keluar dari agama Islam. Saya tes dulu. Kita di sini nggak mau bohong-bohong, nanti cuma ngaku-ngaku. Coba bacaan sholat gimana? Nggak pernah sholat. Pernah sholat? Masa Anda Muslim nggak pernah sholat, ini bagaimana? Nggak pernah sholat, beneran. Tapi Anda muslimah? Muslimah. Coba baca Al-Fatihah. Coba baca Al-Fatihah. Emang udah boleh? Masih boleh? Ya boleh-boleh saja. Kan untuk menguji bahwa Anda pernah Muslim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Coba ada surat lain nggak yang hafal juga? Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sah ini, memang mantan muslimah ini teman-teman ya. Sah. Ini saya mau tanya dulu, beneran Boru Khalid atau dibuat Boru Khalid? Dibuat Boru Khalid setelah masuk agama Kristen. Oke. Terus akhirnya sekarang meninggalkan agama Islam. Kenapa kok meninggalkan agama Islam? Karena agama yang kemarin baik, sekarang pun agamanya baik juga gitu kan, nggak menjelekkan agama yang kemarin lah. Cuma setelah masuk gereja kayak ada ketenangan gitu, kalau berdoa kayak badan ini merinding gitu loh. Kayak menyentuh ke hati gitu. Jadi lama terus ketemu orang yang tepat. Jadi step by stepnya lah ngikutin. Step by step akhirnya meninggalkan agama Islam ya. Oke. Cuman ada satu statementmu yang saya tidak setuju, Kak Boru Khalid. Kalau kamu tadi mengatakan bahwasanya yang sebelumnya itu baik. Kalau yang sebelumnya baik, kenapa ditinggalkan? Ya juga sih. Itu namanya main baik-baikan. Contoh. Ini gelas, baik, bersih. Oke? Terus satu lagi ada gelas, baik, bersih. Ya udahlah, ganti minum pakai ini, ganti pakai ini. Itu namanya kurang kerjaan. Mengganti itu karena sesuatu itu didapati tidak baik. Contoh. Ini gelas. Sudah saya dapati ada bekas lalat di dalamnya. Saya tukar, saya ganti dengan gelas yang lain. Karena saya dapati bahwa gelas itu tidak baik. Nah, ketika kita mengganti sesuatu, itu pasti karena kita dapati dia tidak baik. Saya kasih contoh. Kita pergi ke bengkel. Oke, kita beli mobil misalnya, mobil baru. Ya. Baru turun dari dealer. Businya tentu masih baru businya. Datang ke bengkel. Dik. Bang, mau ganti busi. Kenapa? Karena masih baik businya. Masa yang baik diganti dengan yang baik gimana? Nah, saya mau kasih tahu. Itu ada dalam Al-Quran. Ada
ada dalam Al-Quran kayak begitu. Jadi di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi begini. Bahwasanya Allah menurunkan ayat kepada Muhammad. Lalu Allah membuat Muhammad lupa ayat itu. Lalu diganti sama Allah ayat yang lain. Yang sama baiknya. Nah itu. Makanya saya bilang Allah sama Muhammad main lupa-lupaan. Tapi janganlah kita bahas itu. Karena Boru Khalid ini kayaknya sudah nyaman dengan Kristen. Gak mau bahas-bahas masa lalu. Gak apa-apa lah ya. Ya selamat. Ya selamat menjalankan apa yang sudah diyakini sebagai yang baru. Semoga menjadi manusia baru. Lebih baik lagi dari yang kemarin. Begitu ya. Ya. Oke. Terima kasih Boru Khalid. Saya turunkan ya. Oke, saya turunkan. Aduh, ya ternyata banyak ya teman-teman. Oke, kita kasih naik lagi ada Ros Naini. Sekarang muslimah-muslimah banyak loh naik sini ya. Yang sudah meninggalkan agama Islam. Ya, Rosna ini. Iya. Silakan Kak Ros, nyalakan kamera. Ini bukan Kak Ros yang di Upin Ipin ya. Oh, bukan. Ini Silakan. Kak Rosnya relax aja ya guys. Oke, silakan Kak Ros, nyalakan kamera. Kak Ros, muslimah Kak Ros. Muslimah, kalau udah berhijab muslimah. Iya. Apa yang mau Kak Ros sampaikan? Sudah lama nonton Edis TV. Kadang-kadang lewat, mampir juga. Kadang-kadang Iya. lewat. Oke. Iya. Apa yang mau Kak Ros bahas nih? Silakan. Siapa aja lah dulu, Edis aja lah. Iya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Itu ya, masalah lalat di dalam air, ya kan. Kan saya kan ikuti juga, ya kan. Masalah boleh meminum air, apa tadi kotoran itu? Apa Kencing namanya? unta. Cinta. Ya, itu ada asbabnya, ya kan. Edis kita nih sharing aja, kasih pendapat, ya kan, berbagi. Tidak ada yang boleh egois, emosi. Kalau ingin, karena kita ini kan saling berbagi, ya kan, ya kan, Boleh. berbagi pendapat, kasih masukan, ya Boleh. kan. Kita bahas dari yang lalat dulu. Gini dulu, Edis. Kita Gimana? sama pun tak boleh kita saling menghina, itu tidak boleh. Ya kan, bagaimanapun caranya, kalau kita pun menghina keyakinan seseorang itu, kalau keyakinannya masih kuat untuk agama dia sendiri, nggak akan bisa goyang, ya kan? Itu dia kuncinya. Jadi masalah itu tadilah kotoran apa namanya itu? Lalat dulu, satu-satu. Satu-satu Lalat. Kak Ros. Itu dua-dua Mengenai itu. lalat masuk minuman. Iya, itu ada asbabnya, ya kan. Pada zaman dahulu itu, iya kan, kadang-kadang karena terjadi dulu kan seperti di Palestina, ya kan, dalam keadaan darurat, yang dimakan pun nggak ada, apapun yang mau diminum pun nggak ada. Jadi itu pada masa zaman Rasulullah dulu, iya kan, itu ada asbabnya, lagi Baik. terdesak. Bisa tunjukkan dalilnya? Ada asbabul nuzulnya? Loh, tapi kamu kan coba kamu bacalah dulu Baik. yang Saya balikan ya kamera saya ya. dari awal sampai Z ya. Baik, kita Awal bahas, sampai tampilkan. Z. Apakah ada asbabul nuzulnya atau sebab musababnya? Karena kalau saya baca hadis, Muhammad tuh tukang ngomong sendiri, nggak ada angin, nggak ada petir. Baik. Lihat ya. Ini hadis. Matan hadis yang menceritakan berkaitan minuman yang dimasuki lalat adalah begini. Dari Abu Hurairah. Beliau mendengar Nabi SAW bersabda. Tidak ada di sini asbabul nuzulnya. Tiba-tiba saja Muhammad ngomong. Apabila lalat termasuk ke dalam minuman salah seorang daripada kamu, maka rendamlah ia, maksudnya lalat itu, kemudian buanglah. Ini karena salah satu daripada sayapnya adalah penyakit dan di sebelah lagi adalah penawar. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, apabila lalat termasuk ke dalam bekas salah seorang dari kamu,
maka rendamlah kesemuanya lalat, kemudian buanglah ia. Ini karena salah satu daripadanya adalah penawar, sebelah lagi adalah penyakit. Nih ya, menurut para ulama, lalat tidak termasuk dalam perkara najis. Ini karena telah ijma ahli ilmu bahwa setiap yang tidak berdarah atau apabila terjatuh ke dalam minuman atau makanan tidak menjadi najis. Walaupun begitu, terdapat juga sebagian ulama yang mengatakan sebaliknya. Seperti biasa, Muslim itu selalu ada dua jawaban. Ya, ada yang bilang najis, ada yang bilang halal. Babi juga begitu, ada yang bilang najis, ada yang bilang halal. Nah, sekarang saya balikan dulu kamera saya, Kak Ros ya. Baik. Tadi Kak Ros bilang ada asbabul nuzulnya mengenai sulitnya air dan lain sebagainya. Kenapa Kak Ros berbohong? Baik, tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya bahwa karena tidak ada air. Silakan. Dengar dulu, pada masa zaman Rasulullah itu memang sulit. Semuanya Oke, di mana dalilnya? Masa perang, pada masa orang Quraisy dan para kafir memerangi Rasulullah. Begini Kak Ros, Tapi kamu janganlah emosi Kak Ros. tidak, Tenang, saya nggak emosi. nanti hilang lo cantiknya Kak Ros. Kalau marah-marah nanti cantiknya hilang. Diambil Saiton. Baik, gini. Kak Ros, tadi kan Kak Ros bilang bahwasanya karena air langka. Nah, coba tunjukkan dalilnya. Ada asbabnya. Iya, Jadi mana? Di mana makanya, asbabul wurud dengar dulu. dari hadis itu? Edis, dengar dulu. Kita ini belum orang yang fakar untuk membahas Al-Quran dan hadis. Ya, itu yang orang-orang yang fakar itu pada orang-orang yang Imam Syafi'i, Hambali, yang begitu-gitu yang bisa. Kalau gayok kakak Koni pun dek, membahasnya itu tidak paham juga untuk membahasnya itu. Sekedar hanya membaca. Kupikir jawaban tadi yang keluar. Hanya sekedar membaca dirimu ya Adis, kamu itu kan hanya membaca kan, membaca Al-Quran, arti Al-Quran itu kan, tapi kamu nggak tahu mentafsirkannya, itu dia kuncinya. Makanya ilmu Allah itu tidak sembarangan, apalagi orang-orang di luar Islam tidak sembarangan diberinya Jadi kunci. diceramahin saya. Oke, bisa gantian Kak Ros? Jadi saya dulu yang bertanya dengan dirimu, kan Kak, saya udah menjelaskan. Saya tanggapi dulu lah Kak Ros, kan belum saya tanggapi. Ya, Oke? saya dulu, karena lalat sudah saya bahas. Bukan, Ya, sebentar, kan? saya tanggapi dulu ini Ya. sedikit saya tanggapi. Habis itu Ya. baru kita mau ngangkat tema yang lain boleh. Baik. Ya, boleh. Saya tadi berpikir Kak Ros menunjukkan dalilnya. Ternyata bukan dalilnya, tetapi ngarangnya. Lalu, sebentar Kak Ros, tadi kan sudah ngomong, gantian boleh? Iya, boleh. Baik. Kemudian Kak Ros mengatakan bahwa kita ini tidak mengerti Al-Quran. Jangan ikut-ikutan saya, Kak Ros saja yang tidak mengerti. Kemudian Kak Ros mengatakan, yang mengerti itu adalah Imam Hambali, Imam Hanafi, katakan dan seterusnya. Waktu saya membaca Al-Quran Kak Ros, tidak ada di dalam Al-Quran tertulis yang mengerti Al-Quran itu adalah Imam Hambali. Yang mengerti Al-Quran itu adalah Imam Hanafi. Tidak ada. Kenapa orang Islam terus-menerus memfitnah Al-Quran? Tiap hari Al-Quran difitnahnya. Kenapa saya memfitnah? Kamu yang sering memfitnah Al-Quran. Di mana Kak Ros bahwa yang paham Al-Quran itu Imam Hambali, tertulis di Quran mana? Jadi udah saya bertanya dulu ya. Kata itu di dalam apa itu Injilmu itu katanya, ya kan? Katanya darah itu bisa membantu untuk mengangkat kalian ke surga. Sementara darah itu najis. Bagi kami Islam itu suci. Kecuali dalam keadaan terdesak. Itu ya kuncinya. Terdesak itu dia asbab namanya. Baik, bisa ditanggapi? Boleh? Baik. Saya rasa Kak Ros juga sama seperti saya, orang Indonesia yang mengerti tentang sejarah negara ini dan pasti pernah mendengar istilah ini. Pernah mendengar istilah bahwa kemerdekaan kita ini dibayar oleh darah para pahlawan kita? Dibayar oleh darah pahlawan. Oh, itu memperjuangkan para pahlawan lah pula memperjuangkan negara Indonesia ini. Pernah mendengar itu? Bahwa kita setelah merdeka, dibayar kemerdekaan kita ini oleh darah dan nyawa para pahlawan kita? Iya.
Oke. Jadi Anda percaya sekarang bahwa dengan darah kita sekarang selamat bisa hidup sekarang di Indonesia ini? Oh, berarti kiasannya itu kan di dunia. Berarti Yesusmu dengan untuk memperjuangkanmu untuk begitu juga dengan Yesus. Baik. Baik, saya ajari tentang kekristenan. Bisa dibangkitkan ke akhirat dong. Baik, saya jawab ya dengan paham kekristenan, boleh? Baik. Jadi begini, kita itu di dalam Bible ada hukum Taurat. Hukum Taurat itu berisi tuntutan kepada setiap orang untuk melaksanakannya. Dan hukumannya itu adalah kematian kalau kita tidak melakukannya. Contoh, ya, apa tuntutan hukum Taurat? Jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, dan banyak lagi hal-hal yang lain. Tidak ada satu manusia pun yang sanggup melakukannya. Makanya semua manusia menurut hukum Taurat itu berada di bawah hukuman mati. Karena tidak ada satupun yang melakukannya. Hanya satu orang yang melakukannya, yaitu Yesus. Dan itu Yesus sudah melakukan untuk kami. Makanya kami punya pemahaman seperti itu, bahwa darah Yesus telah membayar kami dari segala tuntutan segala hukum Taurat itu. Makanya kami adalah umat yang dibayar bukan dengan emas dan perak, tetapi kami umat yang dibayar oleh darah Yesus. Makanya kami selamat, kami diselamatkan oleh karena apa yang diperbuat oleh Yesus kami. Nah, sekarang saya mau tanya hal yang sama tentang darah, boleh? Baik. Di dalam Al-Quran darah halal atau haram untuk dikonsumsi? Najis. Najis atau haram. Tahukah Kakak Ros bahwa darah Muhammad diminum oleh pengikutnya? Tak ada pernah itu. Tapi kalau air wudhu dia, dengar dulu. Kalau air wudhu dia selalu ditampung bekas air wudhu gini, di bawah sana menyambut para sahabatnya, menyambut air wudhunya. Itu dia. Karena orang tuh menginginkan hasil dari air wudhunya itu untuk membersihkan lagi tuh. Karena cahaya. Oke, mengenai darah Nabi yang diminum belum pernah dengar? Belum, saya pernah dengar. Baik. Saya akan coba putarkan ya mengenai darah Nabi. Bentar ya. Sebentar. Karena banyak muslim yang tidak pernah mendengar ini ya teman-teman ya. Kita putarkan sebentar. Makanya saya heran juga ya. Baik, saya putarkan sebentar ya. Boleh. Ini dari Abdul Somad ya. Saya pernah dengar cerita tentang sahabat yang meminum darah Nabi SAW. Sedangkan dalam Al-Quran minum darah itu dilarang. Darah itu haram. Ini khususnya. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Ketika Nabi menyuruh sahabat membuang darah bekas hijamah. Ambil darah, pergi buang sana. Begitu dia ke belakang, bukan dibuang ya, diminum ya darah Nabi. Lalu dibilang, yang mana darah? Kau minum. Kata Nabi SAW, orang yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Darah Nabi SAW, darah kawan antum, jangan antum minum. Dracula. Baik. Berarti jadi kurang lebih ada proses penebusan dosa atau proses pengampunan orang dengan perantaraan darah. Di dalam Kristen sudah saya jelaskan bahwa di dalam hukum Taurat juga seperti itu, tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Karena dosa itu harus dibayar dengan nyawa. Kesalahan itu harus dibayar dengan nyawa. Nah, kami orang Kristen dibayar kami dengan nyawa, dengan darah. Yaitu Yesus yang melakukannya untuk kami. Nah, sementara dalam agama Islam juga ada. Tetapi bedanya kalau dalam agama Islam, minum darah. Haram disentuh api neraka. Dengan cara diminum, betul? Ya, dengar penjelasan saya. Silakan. Setelah saya mendengar penjelasan Ustadz Abdul Somad tadi ya kan. Kenapa? Ya, dengar ya. Yang diminum itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah mukjizat yang diturunkan Allah untuk semua umat. Paham tidak? Dia nabi, utusan. Dengar, jangan dulu dipotong. Ya, dia nabi. Nabi itu, ya kan, membantu kita baik dari doa syafaatnya itu membantu kita untuk memasukkan kita ke surga. Doa dengan cara minum darahnya.
Iya, boleh kalau diminum bagus berarti bagus. Berarti Karena Dracula dia- betul? Hah? Dracula betul? Bukan Dracula, dia Loh, nabi. gimana sih? Kalau si Yesus itu Saya kasih contoh, si Kak Ros. Yesus itu Tenang, Kak Ros, manusia. tenang, Kak Ros. Kak Ros yang cantik, tenang dong. Ya. Biar ku jelaskan. Baik, begini Kak Ros, begini. Kalau ada gelas berisi darah, Ya. darahnya Udin, saya minum. Klek-klek. Berarti saya seperti Dracula, betul? Minum darah, betul? Iyalah Dracula kalau Oke. meminum. Kalau diganti darahnya Muhammad, kalau diganti darahnya Muhammad, saya minum. Klek-klek-klek. Seperti Dracula juga nggak? Tidak juga karena Nah, beda kan kalau sudah saya bilang. Kalau bahas Muhammad mendadak berbeda. dengar dulu deh saya. Standarnya harus ganda. Ya saya mendengar dulu penjelasan kakak deh. Biar kakak jelaskan juga itu masalah Silakan. Nabi Isa. Nabi Isa dan yang salib yang tercipta si Yesus kau tuh di patung itu, di apa itu di tiang jemuran, ya kan? Kau Yang jelaskan jemuran sama lagi katanya. Apa jadi Bagaimana kami, Kak Ros? kami membuat Ros. jemuran kayak gitu dia tiangnya baru bisa. Oke. Baik. Nah, Begini begini Kak ya. Ros, Ah. begini. Nah, Kalau ya, dengar kalian dulu. kalau kalian sering mengatakan itu loh Tuhannya orang Kristen digantung katanya. Begini Kak Ros. Kalau Yesus digantung di tiang salib, kemudian dimakamkan, Yesus bangkit. Yang sampai hari ini masih tergantung itu Tuhannya orang Islam. Dengar dulu. Lu tidak Dengar percaya? dulu. Itu makanya si Yesus yang disalib tergantung itu jangan kau samakan dengan Rasulullah. Baik. Rasulullah Nabi. Hah? Yang Baik. Isa, Nabi Sekarang Isa begini itu Kak bukan Ros. Nabi Sekarang saya Isa. tanya dulu Yang Kak disalib Ros. Itu biar kau tahu. Baik, sekarang saya tanya, Semua, Tuhannya dengar siapa dulu. yang sampai Dengar sedetik dulu, ini masih dengar dulu digantung? deh. Dengar dulu. Semua para rasul, ya, semua para nabi tidak Kak Ros, saya diizinkan punya pertanyaan Allah. sederhana Kak Ros. Dengar dulu. Kak Ros, Tidak diizinkan Allah baik, dibunuh baik. para Saya mau tanya manusia dulu yang sekarang pertanyaan berdosa. sederhana. Tuhannya dulu. siapa Nggak, yang jangan sampai dipotong sekarang cakap masih saya. digantung? Cerita saya saya jangan dipotong. Semua para nabi, ya, para nabi utusan Allah, baik Nabi Muhammad, Isa, ya kan, Ibrahim, ya kan, tidak diizinkan Allah umat yang berdosa, ya, para umat yang berdosa membunuh para nabi. Makanya Nabi Isa itu diangkat Allah, ya, digantikan wajah si salib si Yesus yang kalian sembah itu Digantikan. manusia, bukan Nabi Muhammad, itu manusia. Mana ada nabi bisa dibunuh? Logika pakai otak. Mana Paham nggak? ada Nabi bisa dibunuh? Mana bisa nabi dibunuh, guys? Itu utusan Allah, kekuasaan Allah, tidak bisa dibunuh. Tak ada yang bisa. Jadi yang disalib itu adalah sama dengan dirimu, satu derajat manusia, bukan nabi. Nabi Isa nanti turun kalau Dajjal sudah keluar, ya guys. Lawan-lawan Dajjal itu adalah iblis yang paling besar adalah Dajjal. Lawan-lawannya nanti diturunkan Allah, Nabi Isa, ya. Biar Sudah tahu bisa itu gantian? yang melawan Dajjal. Sudah bisa gantian Kak Ros? Nah, saya menjelaskan. Jadi jangan selamanya kau jadi orang bodoh menyembah sesama dengan sederajat dengan dirimu. Itu Sudah bisa maksudnya. gantian? Masa pula darahmu bisa membantu orang ke surga? Dari mana jalannya? Hanya Allah, ya, yang Sudah bisa gantian Kak siapa Ros? yang membuatkan neraka dan dengan surga. Itu adalah Allah yang Maha Esa, ya guys. Sudah bisa Paham? gantian? Bukan siapa, bukan si manusia yang kamu bunuh di Baik. palang jemuran itu. Bukan. Sudah bisa gantian? Ya, boleh. Baik. Jadi tadi saya mendengar penjelasan dari Kak Ros. Artinya Allah menggantikan orang yang disalib, wajahnya diserupakan jadi orang lain. Iya. Betul? Berarti tertipulah orang-orang, betul? Memang betul lah, sangat tertipu. Makanya Oke, siapa saya, yang menipu? Hah? Siapa yang menipu? Allah yang menipu kalian. Berarti Allah menipu? Iya, bukan Selamat, Allah. Allah menipu. Maha Allah Penipu. yang menjulatkan. Sebentar Kak Ros, tenang Kak Ros, Dengar tenang dulu. Kak Ros. Para Kak kafir. Ros tadi kan sudah ngomong. Boleh gak saya gantian Kak Ros? Boleh? Boleh gantian? Boleh. Boleh. Jadi Allah mengganti orang lain, wajahnya diserupakan, nggak tahu siapa, tiba-tiba diganti ya orangnya. Iya. Berarti ada umat yang tertipu dan penipunya adalah Allah, betul?
Bisa aja Allah kun fayakun. Oke. Kalau mau Berarti diperbuat, Allah menipu, betul? terjadilah. Hah? Berarti Allah menipu, betul? Karena kejahatan. Jangan karenanya manusia. dulu, jangan karenanya dulu. Berarti Allah Karena menipu, betul? kejahatan para orang kafir yang ingin Alamak. membunuh Nabi Isa. Kak Ros, tenang dulu Yang Kak ingin- Ros. Ingin Tenang dulu Kak kenapa Ros. dia dibunuh? Kenapa Waduh, tujuan Kak Ros. orang dengar dulu? Kak Ros, tenang, Orang kafir, tenang dulu, emosinya kenapa tahan. orang Tarik napas. kafir- Hembuskan. Kenapa orang kafir Hembus, membunuh? tarik napas dulu Kak Ros, tarik napas. Dikarenakan- Hembuskan. Dikarenakan Sudah dia tenang. ada mukjizat. Kak Ros, tenang Dianggap dulu Kak orang Ros. Quraisy dia ada ilmu. Paham? Alamak. Kak Ros cantik-cantik kok tukang marah-marah sih Kak Ros. Cobalah dulu jangan marah-marah. Boleh. Baik. Jadi orang-orang kan hendak membunuh Isa. Lalu Ya. Allah membuat orang lain yang dia tidak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa, wajahnya diganti jadi wajahnya Isa sehingga dialah yang jadi salah sasaran, betul? Iya betul. Oke, artinya Allah menumbalkan orang lain, betul? Iya betul, tak salah Oke. lagi. Yang Akibat menunjukkan- daripada itu, tertipulah orang-orang Kristen, betul? Disangkain Memang itu iyalah. Isa, padahal bukan Isa, betul? Iya. Oke, berarti yang menipu orang Kristen siapa? Bukan kaparo menipu orang Kristen. Abah. Alamak, Kalau susah aku berdua- ikutin logikanya Kak Ros nih. Kejahatan manusia. Baik, mungkin Kak Ros tidak Apa sampai ke tujuan situ. mereka Kemudian yang membunuh kedua, Nabi Isa? masalah Ingin gantung-menggantung Kak Ros. membunuh Nabi Isa. Coba jelaskan Oke. dulu. Nah, Kak Ros, masalah gantung-menggantung. Tadi kan Kak Ros bilang, Tuhannya orang Kristen itu digantung katanya. Begini Kak Ros, kalau sampai sekarang Yesus masih digantung, berarti benar. Kami menyembah yang masih digantung, tapi Yesus naik ke surga. Nah, sekarang saya tanya, yang sampai sekarang Tuhannya masih digantung itu ternyata Tuhannya orang Islam. Nggak percaya? Saya tunjukkan. Saya tunjukkan. Sampai sekarang Tuhannya orang Islam masih digantung dan dijemur. Baik. Saya perbesar ya Kak Ros ya. Bacaannya apa ini Kak Ros? Pantasanlah kau tak bisa kau diguyang kau Sebentar karena Kak Ros, saya tanya dulu, ini Asma. apa? Ini Bukan bacanya apa? Allah, itu Asma. Biar kau Ya, tahu ya. Asma siapa? Asma. Makanya kau baca Ya, itu. Asma siapa Kak Ros? Asma Allah. Asma Allah. itu. Allah Tuhannya nama siapa? Allah. Apa? Tuhannya Asma siapa? Allah. Apa? Allah Tuhannya siapa? Apa? Allah Tuhannya kami lah. Oke, benar tidak ini digantung, dijemur? Itu bukan Nah, Allah. Allah itu kan? Susah lah Kak Ros, Kak Ros. Biar ku kasih kau dulu tauhid. Baik, Biar Kak kau Ros, tahu ini yang sehubungan betul sudah Tuhan terlalu itu. malam, sudah larut malam. Saya Jangan harus kau melakukan potong dulu, kegiatan dulu sayang. Kak Ros. Allah itu tidak mewujudkan Sebenarnya saya dirinya. pengen lanjut terus Jadi, teman-teman, tapi kalau ya begini Allah kita itu, harus. dengar dulu, Kak Ros Jangankan sedikit, dirimu. Kak Ros. Jangankan dirimu. Ada pesan Saya dari aja. Muhammad Kak Ros, boleh? Dengar dulu, saya aja Ada kalau pesan dari sempat Muhammad Allah, bahwasanya dengar, kalau sempat akal Allah wanita itu mewujudkan separuh, dirinya, Kak aku Ros. tidak mau menyembah dia. Paham kau Gini, tidak? Kak Ros, begini. Hah? Besok saya undang untuk naik lagi ke sini gimana? Oke, boleh? Baik. Mantap. Baik. Karena malam ini saya harus sudah selesai karena ada kegiatan saya. Satu pesan dari saya Kak Ros, ada Ah. pesan dari Muhammad bahwa akal wanita itu separuh. Samalah, mulutmu aja pun macam mulut perempuan. Makanya Baik. Oke, saya Itu aja. mengundang Kak Saya Ros setelah- besok datang dengar dulu, kembali ya. setelah saya mendengarkan kamu mengikuti kamu tuh memang luar biasa. Mantap ya, luar biasa mantap. Oke, Yang Kak Ros, saya sudahi dulu. pandaimu Besok kita hanya lanjut lagi untuk ya. memfitnah orang, ya kan? Oke, besok kita lanjut lagi Kak Ros ya. Oke ya, terima Oke, kasih ya. terima kasih, terima kasih. Saya turunkan dulu Kak Ros. Besok saya tunggu untuk datang kembali Kak Ros. Saya kasih karpet merah besok. Teman-teman mohon maaf sekali teman-teman. Ya inilah karena saya harus antar dulu ya. Saya ada yang mau saya antar. Jadi mohon maaf lagi seru-serunya aduh berhenti. Teman-teman jangan lupa ya. Teman-teman jangan lupa. Bagi teman-teman yang mensupport saya Edis TV. Teman-teman kita ada program untuk pendirian rumah apologet. Sekali lagi teman-teman minta support dukungan dari kalian. Supaya rumah apologet yang saya hayal-hayalkan, yang saya inginkan untuk berdiri tercapai ya teman-teman ya. Bahwa kita berapologet di sini belum ada tempatnya. Jadi saya berharap bagi teman-teman yang ingin mensupport, yang suka dengan channel Edis TV, yang senang dengan channel Edis TV, ya, apalagi yang cuman ngomong, saya mendukung.
dukung. Pak Bang, kita mau mendirikan rumah apologet di sini supaya kita punya untuk berapologet ya. Oke, kita kasih naik yang muslim. Ada Ibra Syahgani. Oke, kita kasih naik ada Ibra Syahgani. Selamat malam Ibra Syahgani. Malam bang. Ya, muslim. Pastinya bang. Silahkan nyalakan kamera. Bang masih kecil bang anunya bang. Pengikutnya bang. Apanya? Pengikut. Aduh saya nggak bisa buka kamera mas ini. Nggak bisa. Kalau bisa diundang nggak apa-apa. Sebentar ya. Saya pasang dulu tulisan. Anda bisa menyalakan kamera itu, silakan. Sudah saya undang. Oke bang. Oke. Sudah saya kirimkan undangan Oke, untuk menyalakan kamera. Oke siap. Udah. Ya. Selamat malam bang Idis. Selamat malam juga Ibra Syahgani. Saya konfirmasi lagi nih. Anda tadi kan buka kamera ya, sekarang udah buka kameranya. Anda seorang muslim betul? Muslim. Iya. Udah lama bang nonton Edis TV? Sekitar 8 bulanan ya. 8 bulan? 8 bulan Anda nonton Edis TV, Anda masih jadi orang Islam? Masih jadi orang Islam 8 bulan nonton Edis TV? Sekitar sisa 20% aja Islamnya paling. Nah, mantap nih. Sisa 20%. Karena begini bang ya, yang Islam, bahkan ada ya saya lihat satu video, dia kesaksian tuh mualaf 40 tahun dia mualaf. Setelah nonton Edis TV akhirnya keluar lagi dari Islam. Coba bang, karena Anda sudah tinggal 20%. Iya, selama Anda nonton Edis TV ini, kenapa iman Anda tinggal 20%? Ya gimana ya? Setelah saya nonton ya bukan sekedar nonton aja, saya cari di lapangan juga ya. Tapi saya lihat memang iya sih, nggak ada. Menurut saya apa yang dibilang Bang Edis itu benar semua. Benar semua. Tapi coba kita tes dulu karena di sini nggak boleh ngaku-ngaku Pak. Coba bacaan sholat bagaimana? Silakan. Nggak kedengeran bang, suara bang. Di mana ya? Al-Fatihah mungkin ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kurang besar bang suaranya bang. Coba ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mantap nih sah ya. Ya. Jadi selama Anda nonton saya, Anda cek ya. Halo. Nampaknya ada kendala ini. Abang kendala suara bang, mungkin headsetnya distabilkan dulu. Oke, sip. Sekarang 1, 2, 3. Kecil sekali ya teman-teman. Suaranya gimana teman-teman? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, iya suaranya juga ikut 20%. Mana? Iya, bukan wajahnya bang yang kurang dekat. Kayaknya mikrofonnya itu kurang dekat. Iya, nggak pakai headset lagi. Iya, Coba. oke. Ya. Nah, coba bang, kenapa Anda setelah nonton Edis TV selama 8 bulan, keislaman Anda hanya tinggal 20%? Iya tadi itu. Saya melihat di lapangan dan apa yang diucapkan Edis TV ya nggak ada salahnya. Benar semua. Anda cek berarti ya? Ya. Di lapangan saya cek. Ya itu saya sendiri yang merasakan mungkin ya. Nggak susah saya untuk menerangkannya, susah gitu loh. Saya merasakan sendiri ya. Ya itulah. Misalnya bang, apa aja itu misalnya? Misalnya
apa ya lah, saya bilang itu terlalu keras hati gitu, menurut saya itu terlalu keras hati sih. Terlalu egois gitu aja kok. Orang Islam ya? Ya, terlalu egois. Satu, kayak misalnya, mohon maaf ya, suara toa masjid misalnya terlalu besar. Ya, nggak pada tempatnya gitu kan. Boleh aja sih, kadang-kadang di masjid tuh disiar-siarkan, misalnya ibu-ibu nanti kita kumpul sini, itu kan nggak perlu, nggak pada tempatnya aja gitu loh. Ya, jadi memang teman-teman gini. Terus yang keduanya tuh di sekitar tempat saya ini, misalnya ada pembangunan masjid, kok boleh aja gitu loh, tanpa ada ini embel-embel ini, silakan bangun aja. Saya lihat pembangunan yang lain kayak bukannya gereja, bukannya apa, ya agama-agama lain kok dipersulit gitu loh. Nah, asalahnya di mana gitu kan, sama-sama. Kalau kita tanya sih, musola, masjid, apa segala macam tuh, kalau kita telusuri, ada nggak surat-surat izin mereka? Nggak ada juga ternyata. Nggak ada itu, nggak bakalan itu. Cuma apa ya, keras-keras hati itu aja. Ya. Artinya ada seorang muslim yang mengakui kelakuan dari umat muslim itu sendiri ya Bang ya? Ya, itulah, seperti itulah. Oke. Dari sekian banyak, intinya Anda merasa bahwa apa yang saya katakan selama ini, selama saya siaran itu benar, dan keislaman Anda tinggal 20%. Nah pertanyaannya, kapan Anda benar-benar akan meninggalkan agama Islam? Masih sholat nggak? Kalau sholat nggak pernah saya lakukan lagi. Sudah tidak pernah sholat lagi. Terus kira-kira ini kapan ini Anda meninggalkan agama Islam? Ya, Bang Edis ya. Sebenarnya nggak semudah membalikkan telapak tangan sih gitu. Saya setuju. Ya, lingkungan kita ini semuanya kan lingkungan Islam semua, ya. Termasuk istri, ya kan, anak-anak. Ya. Jadi saya berkeyakinan cuma ya cukup saya yang tahu gitu loh. Oh, disimpan-simpan. Tapi cukup Anda yang tahu, kalau ngomong di sini pasti. Ya, tetangga-tetangga nanti jadi pada tahu. Ya, biarin aja kalau mereka tahu. Tapi kalau menurut saya, keyakinan saya ya biarlah saya yang merasakan sendiri. Baik. Intinya Anda sudah meragukan agama Islam. Nah inilah saya kasih contoh ya teman-temannya. Kalau banyak orang yang komen, gara-gara Edis TV banyak yang mualaf. Saya bilang, kalau bohong, mikir juga dong. Jangan bohong itu nggak dipakai akalnya. Saya bilang begitu. Kalau gara-gara Edis TV banyak yang mualaf, tolong puterin channel Edis TV di masjid. Mana berani muslim muterin channel Edis TV di masjid? Ada channel Edis TV, matikan. Nanti murtad kamu nonton ini. Oke lah, Ibra Syahgani. Ya, saya menyarankan atau memberikan kepada Anda sebuah semangat untuk terus belajar sehingga nanti benar-benar 100% meninggalkan agama Islam. Ini tinggal 20% lagi lah keimanan Anda terhadap agama Islam ya. Ya. Baik. Saya yang intinya saya nggak takut murtad. Baik, terima kasih. Oke, begitu ya Ibra Syahgani ya. Oke, saya turunkan. Selamat malam. Bang Dedi. Siap. Saya turunkan ya. Nah, itulah teman-teman ya. Bahwa akibat atau dampak dari channel Edis TV ini sangat cetar membahana. Ya, cetar membahana. Mari ya, kita undang lagi ya yang muslim-muslim. Mari datang kemari, kita ngobrol-ngobrol seputar lintas iman nih antara Islam dan Kristen. Oke, silakan. Ada Bang Padang. Ya, selamat malam Bang Padang. Silahkan nyalakan kamera Anda. Assalamualaikum, Bang Edis. Abang Muslim.
Ya, selamat malam Bang. Ya, selamat malam. Silakan nyalakan kamera dulu. Duduk yang benar. Bang Padang. Ya, Abang Padang ini Muslim. iya Bang Adis. Jangan bohong. Assalamualaikum. Jangan bohong. Enggak, bohong, dia Kristen. Kristen? Kenapa ini? Kenapa? Halo Bang, Ya, apa kabar? kabar baik. Kenapa? Anda Kristen atau Islam? Saya Yang pengikut benar. Yesus Kristus. Terus Bang kenapa Edis. tadi Anda ngaku Islam? Hanya terinspirasi dengan apa yang didiskusikan Bang Edis dengan saudara. Aduh. Teman-teman sekalian, ini saya beritahu ya kepada teman-teman ya. Ini forum, itu forum memberikan kesempatan kepada orang Islam. Apa kalian tidak kasihan tiap hari orang Islam di sini kita bongkar agamanya, kita bongkar kelakuan Muhammadnya dan mereka nggak bisa jawab. Kasih kesempatan, ya berikan kepada orang-orang Islam yang ingin membantah semua yang saya katakan, walaupun memang tidak akan bisa. Tapi kan kita akan menonton bagaimana mereka akan megap-megap ingin membela agamanya. Apa-apa, berikan, tolong ya, berikan kepada mereka. Ini saya kasih ini ya, pengumuman ya. Kalau Anda Kristen, Anda naik kemari, terus Anda itu cuman nggak jelas begitu ya, cuman Kristen bang, saya terinspirasi bang, saya ini. Kita sudah bikin ketetapan teman-teman. Kita akan blokir selama 1 minggu, biar seminggu Anda nggak bisa nonton ya. 1 minggu kita blokir kalau ada Kristen. Kecuali ya, Anda memang ada satu hal yang sangat penting seperti itu. Kalau hanya datang cuman semangat bang ya, semangat. Udah banyak teman-teman, udah banyak. Yang semangat udah banyak ya. Kita udah nggak perlu lagi kalau cuman ngomong semangat. Ya. Udah kebanyakan kalau ngomong semangat doang. Oke, kita kasih naik ada. Bentar ya. Aji 94. Aji 94. Mana Aji 94 tadi? Oh, turun dia. Coba kita kasih naik ada Herman MF. Herman MF. Banyak teman-teman muslim-muslim yang inbox saya ya. Ayo begini. Tapi sayang cuman ngomong doang. Udah nginbox pakai akun palsu, muka bodong, muka nggak jelas. Akun pengikut cuman 5 orang. Ya silakan Herman, nyalakan kamera Anda. Saya Kristen. Herman. Saya Kristen. Baik, berarti Anda saya blokir dulu karena Anda Kristen tapi Anda mengajukan permintaan naik ya, saya blokir dulu biar nggak menu-menuhin. Ya. Itu saya blokir dulu. Jadi seminggu Anda tidak akan bisa mencari saya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kita kasih naik ada Ineke Buwono. Ini dari Rusia. Makasih Simoni, makasih Kak Simoni. Ineke Buwono. Iya. Selamat malam Ineke Buwono. Malam juga. Silakan nyalakan kamera. Suaranya kecil banget sih. Suara siapa? Habis aku baru bangun tidur. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Gimana nih nyalainnya nih? Bentar, Anda Muslim? Ya, Muslim, baik. Tuh sudah saya kirimkan permintaan untuk menyalakan kamera. Bentar bang.
Ya. Belum nyala. Ya Bang. Belum nyala itu kamera. Udah kok. Bentar. Bentar. Belum nyala itu Inneke Buwono. Kalau sudah nyala, kami bisa melihat. Oh ya? Baiklah, belajar dulu menyalakan kamera ya, di bawah dulu ya. Kita kasih naik ada. Sebentar ya. Teman-teman, kalau kalian itu Kristen, kemudian Anda maksa naik, udah saya naikin, kalian cuman ngomong gak jelas, kita blokir ya teman-teman ya. Kita akan blokir. Kita kasih naik ada, sebentar, sabar. Kalau kalian itu Kristen, janganlah kalian itu ngeyel mau naik. Mau naik itu kalian ngapain gitu loh. Kita kasih naik ada Gus Adam. Oke, Gus Adam. Gus Adam Zain. Ya, silakan Gus Adam, nyalakan kamera Anda. Selamat malam Bang Edis. Tumben kamu gak mengucapkan Assalamualaikum lagi. Sudah kamu akui ajaran agama Islam sekarang? Oh, enggak, haram mengucapkan. Haram mengucapkan Jangan kau Assalamualaikum. framing. Saya itu mengucapkan salam kepada orang yang seperti Anda itu haram. Nah, haram. Haram. Najis Bahkan menurut saya mengatakan Assalamualaikum. Iya. Bahkan kalau ketemu orang Yahudi dan Nasrani harus diapain? Kata ajaran Muhammad. Sebentar, ngelek. Alasanmu saja ngelek terus tiap hari. Ya, itu biasa-biasa saja. Yang biasa saja. Dari mana kamu bisa ngomong biasa-biasa saja? Mapelnya anunya. Adam, Gus Adam, kamu bagusin dulu sinyalmu baru naik sini. Gimana ya biasa? Sinyalmu saja nggak beres mau naik-naik. Sinyal dibagusin dulu. Siapin dulu kalau mau naik itu perangkat-perangkatmu, ya. Headsetmu, apamu segala macam disiapkan dulu. Jadi kalau naik itu enggak. Ya, silakan Inneke Buwono, nyalakan kamera Anda. Kok nggak bisa sih? Ya. Nah, gitu kan enak. Inneke Buwono. Kak Inneke Buwono, saya mau konfirmasi satu kali lagi nih. Anda seorang muslimah? Iya. Oke. Tapi dari mana kami tahu Anda seorang muslimah ini? Coba ucapkan Al-Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah ya, dia muslimah. Baik, silahkan Kak Inneke Buwono, apa yang mau Anda utarakan? Silahkan. Kita kasih nih kesempatan kepada muslim. Iya. Baru berapa lama ya aku kenal lewat Edis TV kan gitu. Tahu dari mana Edis TV? Kenal berapa? Ya dari TikTok lah. Oke. Ada Sering kan? scroll ya, terus lihat video gitu ya. Terus kebetulan Edis TV lagi kan gitu. Ini orang apaan sih kan gitu. Kok cetar membahana sih gitu. Terus. Enggak juga sih. Oh, enggak juga. Dia bikin heboh aja sih sebetulnya. Tapi terima kasih juga sih ya.
kalau memang Bang Edis itu udah tahu isi Al-Quran, dan sebelumnya aku juga belum memahami mendetail isi dalam Al-Quran itu. Itulah alasan Anda masuk Islam. Ya karena kita keyakinan dulu. Saya sering mengatakan begini tuh Kak Ineke. Alasan seseorang masih Islam itu karena dia tidak mengerti agama Islam. Seperti misalnya Anda menjadi seorang Islam itu karena Anda nggak ngerti Islam itu apa. Seandainya Anda mengerti Islam itu apa, maka Anda akan segera untuk meninggalkannya. Silakan lanjut lagi. Apa sih tadi lupa lagi? Ya karena aku gini, saya dilahirkan orang Muslim semua, orang taat, semua orang pada haji semua. Di mana keluarga saya itu semua berhaji semua. Cuma yang membedakannya itu keluarga aku tuh ada sebagian bapak aku tuh beda, Muslimnya beda, ya kan? Bedanya gitu. Gimana? Dia memahami kayak semacam Jawa kejawen gitu, kepercayaan seolah-olah. Oh, Islam kan, kejawen. Iya. Di antara keluarga itu sebetulnya bapak aku yang beda dari semua keluarga semua itu. Tapi pada saat ini saya sedang bukan ngikuti, merhatiin kan gitu. Tapi memang betul gitu. Apa yang dia dianut selama dia ngikutin itu memang betul. Nusantara banget gitu. Jadi dari leluhur kita atau apa tuh memang benar itu. Kata Bapak sih pernah sekarang tuh bicara Al-Quran itu jangan dibaca doang atau itu doang, tapi dijadikan perilaku sehari-hari gitu. Tuhan itu tidak menginginkan hafal Al-Quran, tidak perlu untuk tafsir hadis dan segala macam. Salah. Begini, saya kasih tahu. Menurut orang Islam yang hidup di Indonesia, Al-Quran itu harus dihafalin. Makanya ada lomba hafal-hafalan Quran. Enggak juga sih. Kalau menurut aku enggak. Maksud saya menurut orang Islam. Kalau begini Kak Ineke. Kalau saya setelah 13 tahun memperdalam Al-Quran, tidak ada ayat di dalam Al-Quran berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, hafalkanlah Al-Quran itu. Enggak ada. Tapi memang karena orang Islam, memang mereka itu melakukan hal-hal yang tidak ada di dalam Al-Quran, akhirnya seperti itu. Tetapi statement Anda yang mengatakan Al-Quran itu harus dilaksanakan, itu akan berbahaya kalau Al-Quran dilaksanakan. Kenapa? Ketika Al-Quran dilaksanakan akan berbahaya, pasti negara Kesatuan Republik Indonesia itu akan bubar. Kenapa saya katakan bubar? Karena Al-Quran memerintahkan barang siapa yang memutuskan perkara tidak berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Coba, Anda kan Islam, Anda sudah mengatakan nih, Anda Islam karena Anda tidak mengerti agama Islam, betul? Betul? Enggak juga sih. Jadi apakah Anda Islam karena mengerti agama Islam? Saya Islam, saya ngikutin aturan-aturan, tapi tidak semua aturan itu harus dilakukan. Tapi kan dengan sendirinya dengan hati nurani kita sendiri. Baik. Jadi kita diterapkan Al-Quran itu jangan hanya untuk dibaca atau dikaji atau diartikan segala macam. Yang terpenting itu Al-Quran itu dijadikan suatu perilaku sehari-hari aja, kehidupan sehari-hari. Kita lakuin aja sesuai dengan aturan Al-Quran itu sendiri gitu. Kalau menurut aku begitu. Baik. Nah, ketika Anda mengatakan demikian, ada sebagian yang harus dilakukan, sebagian tidak dilakukan, itu sudah bertentangan dengan Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah, ayat yang ke-208 dikatakan, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Tahu kafah? Tidak tahu kafah kan? Kafah itu artinya penuh atau menyeluruh atau total. Jadi tidak boleh seseorang itu masuk Islam nanggung-nanggung. Nggak boleh. Misalnya nih,
Anda masuk Islam, tetapi saya nggak menjalankan inilah, yang menjalankan sebagian lah, itu nggak bisa, bertentangan dengan ayat Al-Quran. Saya pegang statement Anda loh tadi. Anda mengatakan Al-Quran harus menjadi pedoman, betul? Betul. Oke, ketika Al-Quran mengatakan masuklah kamu secara Islam ke dalam Islam secara kafah, apakah itu harus dilaksanakan? Enggak juga sih. Nah, ini bagaimana? Artinya statement Anda sudah bertentangan dengan statement Anda itu sendiri sebelumnya. Statement Anda yang mengatakan Al-Quran harus dilaksanakan bertentangan dengan statement yang barusan Anda ucapkan tidak perlu menjalankan Al-Quran. Ini bagaimana? Enggak juga lah. Karena kalau saya pikir itu kalau Al-Quran secara ini kan bisa ruksak, bisa kena apa segala macam. Tapi yang langgeng itu Al-Quran ada dalam diri kita. Jadi kita yang harus membongkar itu diri kita sendiri. Kalau kita udah mengenal diri kita sendiri, sama aja dengan mengenal Al-Quran itu sendiri, gitu aja kalau menurut aku. Saya masih berusaha untuk mengerti nih, tapi sangat sulit saya mengerti kata-kata itu ya. Coba, ini saya tunjukkan dulu ya, apakah ini Al-Quran atau bukan ini? Ini saya kan sudah bilang tadi, alasan seseorang Islam itu karena dia tidak mengerti agama Islam. Nih, Al-Baqarah, kita akan buka ya, Al-Baqarah ayat 208. Kita buka apa isinya. Saya balikan dulu kamera saya ya. Biar Anda melihat apa yang Al-Quran katakan. Nih. Ini surat Al-Baqarah ayat yang ke-208. Apa dikatakan? Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan. Janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Nih kita lihat tafsir-tafsirnya ya. Apa dikatakan di sini? Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah sebagai Tuhan dan kepada Muhammad sebagai Nabi dan Rasul serta kepada Islam. Masuklah ke seluruh ajaran syariat Islam dengan mengamalkan seluruh hukumnya. Artinya secara totalitas. Masuklah ke dalam Islam sepenuhnya dengan mengamalkan segala hukumnya. Nah, menurut ayat yang lain, nih ya, misalnya saya kasih contoh nih. Mengenai orang-orang mencuri ya. Saya kasih tunjuk Al-Qur'annya. Kita kasih lihat. Misalnya dalam Al-Maidah ayat yang ke-38. Kita kasih lihat surat Al-Maidah ayat yang ke-38. Nih ya. Surat Al-Maidah nih ya. Ayat 38. Apa dikatakan? Bentar. Al-Maidah ayat 38. Kita bacakan artinya ya. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Aduh, ini apa sih, ganggu banget ini. Bentar ya. Nih. Potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Saya balik dulu kamera saya lagi ya. Kak Ineke ya. Saya balik dulu kamera saya. Coba. Tadi Anda mengeluarkan statement Al-Quran itu harus dijadikan pedoman dan perilaku, betul? Betul. Menurut Al-Quran kalau orang mencuri dipotong tangannya, setuju? Enggak juga. Enggak setuju. Makanya saya bilang mustahil Anda Islam di detik yang sama Anda akan mempercaya Al-Quran. Mustahil itu kemustahilan. Iya, itu kan hukum dalam Al-Quran. Tapi kan kalau secara kita itu secara dohirnya gitu kan, aturan itu kan manusia itu sendiri. Jadi kan kita
ada aturan-aturan manusia itu juga sendiri. aturan. Sejak kapan Al-Quran itu manusia itu sendiri? Bukan, memang itu aturan Al-Quran, tapi manusia itu sendiri bisa bikin aturan itu sendiri. Kayak semacam kan di Al-Quran memang di Arab tuh apa kan dipotong atau di apa, kan dipenggal atau apa yang curi. Tapi kan masing-masing punya aturan hukum. Kalau kita oke lah dihukum berapa tahun atau 5 tahun atau apa. Kalau untuk hukuman kayak gituan kan. Baik, saya kasih tunjuk lagi ayatnya. Memang mereka ini membantah Al-Quran sendiri. Baik ya. Saya akan tunjukkan nih di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-47. Apa yang dikatakan? Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Perhatikan. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang fasik. Jadi kalau Anda sebagai Muslim, tetapi Anda memutuskan perkara tidak berdasarkan apa yang diturunkan Allah, maka menurut Allah Anda orang fasik. Ini bagaimana Anda? Coba, Anda orang fasik nggak menurut Al-Quran jika memutuskan perkara tidak berdasarkan Al-Quran? Ya juga sih. Iya. Makanya saya pernah bilang, saya tidak berlebihan. Saya tanya dulu, Anda sudah lama nonton channel saya, Kak Ineke? Enggak. Belum lama. Minggu. Baik, maklum lah karena belum lama. Gini, saya tuh sering bilang di channel saya begini. Kalau ada seorang Islam yang memperdalam Al-Quran, memperdalam hadis secara sungguh-sungguh, saya hampir-hampir akan memastikan orang tersebut akan meninggalkan agama Islam. Iya? Enggak juga sih. Saya dari TK sampai SMA saya Katolik sekolahnya. Buktinya Anda juga. dari SMA, dari STK sampai SMA, sampai sekarang pun Anda tidak mengerti isi Al-Quran. Karena begini ya, oke lah, sebetulnya dalam hati nurani aku sebetulnya dari kecil memang kita mengagumi kayak semacam Isa Al-Masyir. Karena situasi keluarga dan segala macam semuanya haji, tapi ngikut. Tapi dalam arti sebetulnya aku tuh pengagum gitu, ngerti nggak? Pengagum Isa Al-Masyir. Karena apa kan gitu? Saya meyakininya gini. Saya juga pelajari kan mana yang bisa dimengerti dan mana yang nggak bisa di ini. Kebanyakan kan gini. Oke lah. Karena yakinnya aku gini. Isa Al-Masyir adalah penyelamat dunia. Kan gitu. Oke, kalau memang Anda mempercayai Isa Al-Masih adalah penyelamat dunia, juru selamat dunia, kenapa Anda masih mengikuti Muhammad? Karena ajarannya bertolak belakang. Iya, sebetulnya memang itu. Tapi kan saya tetap meyakini itu gitu. Saya sekarang ini tuh saya tuh sedang mempelajari apa yang almarhum bapak saya yang percayakan. Saya akan baru kali ini ya, kayak saya lagi memperdalam itu. Enggak. Jadi saya tuh pengen ngikut ajaran bapak aku sekarang itu. Jadi kayak semacam kemarifatan syariat dan torekatnya itu. Saya sedang mempelajari itu. Kita kasih contoh. Kita kasih contoh. Ya. Menurut ini kita yang ringan-ringan aja ya. Kalau yang berat-berat udah saya bilang teman-teman. Susah kalau yang berat-berat. Jangan bahas sama orang Islam yang berat-berat. Mereka itu hanya dididik untuk menghafal-hafal tulisan Arab. Gini. Kak Ineke. Kalau Anda pernah mendengar selama Anda jadi orang Islam, betulkah Muhammad itu dikatakan sebagai nabi yang terakhir? Iya. Kalau terakhir artinya akan ada datang lagi nabi nggak setelah dia? Kalau menurut Islam sih tidak. Tidak ada. Anda pernah dengar cerita bahwasanya Isa Al-Masih akan datang lagi? Iya, turun lagi. Iya. Oke. Berarti kalau Isa Al-Masih datang lagi, maka kesimpulannya batallah Muhammad sebagai nabi terakhir, betul? Oh, secara logika iya sih. Iya, makanya saya bilang. Seandainya Isa turun lagi nanti, maka kesimpulannya Muhammad sebagai nabi terakhir itu menjadi informasi yang bohong.
Coba bagaimana Anda mengimani hal semacam itu? Muhammad berkata, aku adalah nabi yang terakhir. Terus besok dia berkata, akan datang setelahku nanti Nabi Isa. Nah, gimana? Katanya dia nabi terakhir. Ya itu, makanya saya sedang memahami, memperdalam dalam arti pengertian apa yang dikatakan Muhammad sama apa yang dikatakan nanti sesudahnya Nabi Muhammad itu akan datanglah juru penyelamat itu, yaitu Nabi Isa, kan gitu. Nah itu makanya aku dalam arti bukan dalam arti harus Kristiani atau apa. Jadi saya punya keyakinan sendiri, aku pengen mempelajari dulu gitu, ngerti nggak? Mempelajari dulu tuh apa yang sudah almarhum kerja yang dianut dia gitu. Baik. Jadi baguslah ya. Semoga Anda memiliki waktu untuk belajar ya. Karena seperti yang saya katakan, Anda Islam itu karena hanya ikut-ikutan saja. Seandainya Anda mau untuk belajar agama Islam, mempelajari agama Islam, saya yakin semakin dekat pintu gerbangnya untuk meninggalkan ajaran tersebut. Karena memang apa yang diajarkan oleh Muhammad dengan apa yang diajarkan oleh Isa itu berbeda, bertolak belakang. Misal nih, saya kasih contoh misalnya. Kalau Anda mengikuti ajaran Muhammad, pasti Anda akan berkelakuan seperti apa yang diajarkan dia, betul? Oke, pernah dengar ajaran-ajaran Muhammad yang aneh-aneh? Banyak sih. Banyak, ternyata dia sudah mengakui. Ajaran Muhammad yang aneh-aneh dia sudah mengakui. Ya, cuma gini, sekarang itu kan banyak dalam arti Islam impor gitu kan gitu. Sebetulnya yang paling bagus itu yang yang bisa tembus ke dalam dirinya Tuhan itu sendiri, yaitu para wali dengan Nabi Muhammad sebetulnya. Karena sekarang banyak Islam dipleset-plesetin atau ditambah tafsir-tafsir. Jadi kebanyakan itu ulama-ulama atau ustadz itu dia bukannya mempelajari isi dalam Al-Quran itu, tapi menafsirkan dia sendiri gitu. Sebetulnya yang aku pelajari seperti itu gitu. Jadi sebetulnya kalau memang ustadznya benar dia ngikut apa yang dikatakan Al-Quran, sebetulnya bagus. Karena ini sekarang banyak imporan gitu, Islam impor, ya begitulah gitu. Jadi tafsir sama hadis tuh ya gitu. Karena tafsiran sama hadis, kalau saya lihat tuh seperti itu aja sih. Baik. Oke lah. Intinya saya cuma mau bilang bahwa ya dalamilah dulu, pelajarilah dahulu. Karena kayak gini aku aja pakai cincinnya apa nih? Apa nggak kelihatan? Salib. Oh ya? Iya. Tapi Anda Muslim? Muslim kan takut sama salib, gimana? Ke siapa? Oke, Nabi Isa akan datang mau ngapain? Penyelamat. Dan dia ngapain? Menurut ajaran agama Islam? Dia akan memberikan apa akan yang mematahkan salib. Nah, gimana banyak bukan mematahkan tapi menghancurkan para iblis yang bisa. Bukan, hadisnya berbunyi dia akan mematahkan salib. Waduh, berat. Oke lah, baiklah ya. Nanti ketika Anda mempelajari agama Islam, nanti akan Anda dapati bahwa semua satu sama lain itu bertentangan di dalamnya. Ya. Karena saya yakin betul bahwa agama Islam itu dikarang oleh banyak orang dan satu sama lain membuat karangannya masing-masing. Itu karena tafsiran. Ya, karena semua orang itu akan mengarang Muhammad. Menurut si Fulan dia karang. Kata Muhammad, saya ini disunat ketika saya sudah dilahirkan, saya dilahirkan dalam keadaan sunat. Nah, itu karangan orang tentang Muhammad. Sayangnya dia nggak janjian sama orang lain.
Orang lain juga mengarang. Muhammad berkata bahwasanya dia disunat oleh malaikat. Nah, satu bilang Muhammad terlahir dalam keadaan sunat. Satu bilang Muhammad disunat malaikat. Yang satu bilang Muhammad disunat Abdul Muthalib. Ya itu yang bikin orang itu, yang bikin orang tuh kayak gitu, dibikin-bikin sebetulnya, ditambah-tambah. Iya, ketika Anda sudah menyadari itu, kenapa Anda tidak meninggalkan agama Islam? Tidak selalu harus meninggalkan Islam, tapi harus kita tuh tahu Tuhan itu ada di mana, tahu Tuhan itu ada diri sendiri kita, itu aja. Wah, berarti Anda sudah membuat Tuhan sendiri. Oh, enggak juga. Enggak, kita lihat aja. Kalau kita melihat Tuhan berarti melihat diri kita sendiri aja. Karena apa? Karena kita ciptaannya itu aja. Karena sifatnya Tuhan itu ada di dalam diri kita, itu aja. Baik, tetapi yang jadi masalah, kenapa Anda di detik yang sama masih menjadi Islam? Kalau menurut agama Islam, Tuhan ada di Mekah. Loh, tidak percaya dia, teman-teman. Coba sekarang saya tanya. Apa masih jauh-jauh cari Tuhan? Tuhan itu ada di diri kita sendiri. Bukan salah. Kalau menurut Muhammad ada di Mekah. Enggak lah, itu cuma tafsiran orang-orang. Tidak percaya. Enggak, sekarang saya tanya, kenapa umat muslim berbondong-bondong ke Mekah? Ya itu karena sebetulnya itu ya itulah dibikin belok-belok. Sebetulnya dia itu para wisata. Berarti sesat orang-orang muslim yang pergi ke Mekah? Enggak juga. Nah, enggak juga kan, bingung. Gini, ada sebuah hadis yang berkata begini. Barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi, maka dia pahalanya itu 1000 kali lebih banyak daripada sholat di tempat lain. Kalau Anda sholat di rumah, ya pahalanya itu 1. Tapi kalau Anda sholat di Masjid Nabawi, pahalanya 1000. Nah, banyak orang muslim percaya. Nggak ngejamin sih. Kalau menurut aku nggak ngejamin juga sih. Iya, tetapi kalau dipikir-pikir secara mendalam, itu tiada lain tiada bukan adalah bisnisnya orang Arab. Ya itu makanya itu bukan begitu. Biar ngapa? Iya. Biar mereka berangkat ke sana. Ketika mereka berangkat ke sana, pasti keluar duit bayar visa, pasti keluar duit bayar hotel, pasti keluar duit bayar makanan. Mendatangkan duit gimana? Iya itulah, iya makanya aku belum begitu ini, makanya kurang, bukan dalam arti nggak percaya, tapi saya Nah itu juga statement Anda yang lucu. Kenapa Anda mengatakan bukan tidak percaya, tapi percaya tapi tidak percaya? Saya melihat Anda ini berada di dalam keraguan-raguan yang sangat luar biasa gitu loh. Percaya tapi nggak percaya, mengikuti tapi tidak mau mengikuti. Makanya saya bilang, mulai sekarang belajarlah untuk mengambil tindakan yang tegas. Itu aja. Gimana? Kebanyakan banyak yang bertentangan dengan ajaran. Iya, ketika ajaran bertentangan, bagaimana mungkin Anda masih terus mengimaninya? Al-Quran berkata, hadis berkata, ajaran Muhammad berkata, sholatlah kamu menghadap ke Masjidil Haram. Sementara Anda mengatakan sholat menghadap kemana saja. Adalah hadisnya untuk sholat. Sebetulnya bukan kewajiban juga itu sholat. Nah, bukan kewajiban sholat katanya. Lihat tuh Ustadz Abdul Somad, Adi Hidayat. Kalian lihat umat kalian ini. Aku nggak suka dia. Tidak suka Abdul Somad? Suka dia. Enggak. Kenapa tidak suka Abdul Somad? Banyak kebohongannya ya, yang banyak diplesetin gitu. Jadi apa yang kata dia itu sendiri aja ceramahnya itu aja sih. Hanya untuk memperkaya diri atau apalah kayak gitu, aku nggak suka. Terus terang aja. Abdul Somad dia tidak berani naik kemari diskusi dengan saya. Berarti aku dong yang berani. Iya, tapi sayangnya Anda tidak berilmu. Oke lah ya, kita bukan berilmu, tapi setiap aku mau upload hilang lagi, mau diucapin hilang lagi. Ya mungkin besok dicatat dulu ya. Artinya besok catat dulu, terus besok datang lagi kemari. Itu aja. Oke ya, kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain dulu ya.
Oke, makasih ya. Sama-sama.